Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kofi Anan Faris Muslik dari kelas TI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis framework. Di sini saya membuat sebuah website tentang yang bernama Glory Field Merge, di mana website ini merupakan website e-commerce yang menjual tentang perlengkapan atau football merchandise untuk para supporter. Untuk di dalam video ini nanti saya akan menjelaskan beberapa part, yaitu yang pertama tentang cara kerja dari websitenya atau bagaimana website itu bekerja. Kemudian yang kedua adalah source code atau coding dari website itu tersendiri. Kemudian tampilan dari Firebase yang merupakan nanti menyimpan database dan data username dari website tersebut. Untuk yang pertama yaitu di sini pada tampilan home terdapat dua button, yaitu login dan register. Apabila kita sudah mempunyai akun maka kita tinggal login, apabila belum kita bisa register terlebih dahulu. Ini kita klik dulu. Nah, di sini muncul sebuah form yang harus memasukkan username dan password seperti biasa. Kita masukkan email.com. Untuk passwordnya di sini saya set harus terdiri dari 6 huruf. Apabila tidak 6 huruf maka akan muncul error. Ini apabila kita masukkan 4 huruf maka akan muncul error, password harus terdiri dari 6 karakter. Kita klik register. Nah, di sini muncul bahwa register berhasil. Apabila kita klik OK, maka secara otomatis kita akan langsung login atau masuk ke dalam tampilan user apabila telah login, yang dimana terdiri dari home yang tadi, kemudian ada produk, ada shopping chart, dan logout. Nah, pada tampilan produk di sini terdiri dari dua produk. Kebetulan produk ini nanti apabila kita mencet tombol add to chart, data berhasil ditambah. Berarti data tersebut berhasil masuk ke dalam shopping chart dan masuk ke dalam real time database yang ada di Firebase. Apabila kita lihat di shopping chart, maka akan muncul data yang produk yang sudah kita tambahkan tadi. Di sini juga ada tombol delete untuk menghapus apabila mau dihapus, dan ini ada totalnya. Ini coba kita delete. Nah, akan muncul data berhasil dihapus. Kemudian kita klik OK, dan kebetulan ini datanya sama, maka akan terhapus kedua-duanya. Kemudian apabila kita logout, maka kita akan kembali ke tampilan. Oke, di sini kita akan masuk sebagai admin. Di sini saya sudah mengeset untuk email sebagai admin, yaitu vn@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita klik login. Apabila data yang kita masukkan benar, maka akan muncul login sukses. Kita klik OK, dan otomatis kita juga akan masuk ke dalam daftar produk, dimana kenapa ditaruh di daftar produk, sebab untuk mengontrol bahwa produk yang telah kita masukkan itu sudah sesuai dan sudah ada pada tempatnya. Kemudian kita masuk ke dalam halaman admin. Di sini ada sebuah form untuk menambahkan data yang baru, dan di bawahnya ada daftar produk lagi untuk mengecek apakah data sudah benar dan sebagainya. Itu yang pertama, kita coba masukkan lagi. Di sini saya menggunakan email URL. Kita klik nama produknya,
kemudian harganya yaitu 150. Kita tambah, dan apabila data berhasil maka yang pertama kita tambahkan dulu kodenya, kemudian nama produknya, dan kita masukkan harganya, misal 110. Apabila kita tambah maka akan tambah lagi. Dan pada shopping chat lagi, shopping chat yang bukan shopping chat, mohon maaf, pada daftar produk yang ada di tampilan user nanti juga akan update juga. Selain itu kita juga dapat menghapus langsung produk yang kita mau, tinggal klik delete dan akan terhapus. Cukup sekian untuk penjelasan yang pada cara kerja website. Kemudian kita akan lanjut ke penjelasan source code atau coding dari website ini. Bagian kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian coding atau source code pada website Gallery Field Match yang telah saya buat. Di sini ada beberapa file yang tentunya berisi function-function yang mengatur jalannya website tadi. Dan yang pertama di sini ada apps.js, di mana file ini berisi function yang mengatur semua pada tampilan awal website atau tampilan home website tersebut. Untuk yang pertama kita ke function home dulu. Di sini ada tampilan yang tadinya yang sudah kita lihat. Kemudian di sini ada function navlink to login dan navlink to register, di mana apabila kita mengklik tombol button login dan register, kita akan secara otomatis langsung masuk ke dalam file login komponen ataupun register. Untuk yang pertama kita masuk ke login dulu. Nah, pada login komponen ini terdapat function yang ada. Dimana yang pertama di sini ada sebuah kondisi. Apabila data sudah ada ataupun bisa dikatakan user bisa login, maka kita secara otomatis akan langsung mendirect atau pindah ke dalam halaman produk. Apabila belum, maka kita akan tetap ke form login ini. Dan pada form login ini terdapat function on change, this handle change email, dan handle change pass, di mana function ini berfungsi sebagai mengganti ataupun apabila kita sudah menginputkan inputan, maka function inilah yang bekerja atau berfungsi sebagai memasukkan apa yang telah kita inputkan. Dan kemudian pada komponen didmon ini juga mengganti ataupun memasukkan perubahan yang sudah kita buat tadi pada handle change pass, yang dimana sebenarnya apabila kita belum login itu user maka belum keisi. Dan apabila kita sudah memasukkan password dan kita mengklik button login, di mana handle login ini yang berfungsi sebagai autentifikasi pada Firebase, di mana menggunakan email dan password. Apabila email dan passwordnya benar, maka kita akan mendapatkan sebuah notifikasi bahwa login kita sukses. Dan bedanya pada register itu hanya pada
sebentar. Benanya hanya pada autentifikasi, yang dimana pada login tadi itu autentifikasinya menggunakan sign. Apabila pada register maka kita menggunakan create user with email, seperti itu. Kemudian pada produk komponen kita klik terlebih dahulu. Pada produk komponen ini terdapat beberapa function yang tentunya di mana dia menampilkan dan mengambil data serta mengirim. Untuk menampilkan yang jelas terdapat pada div class name post article, di mana di sini ada function di state list product map, yang dimana di sini terhubung dengan pada post JSX. Nah, pada file ini yang mengatur tentang tata letak, kemudian ukuran, warna, dan lain-lainnya. Dia mengatur tentang tampilannya. Kemudian kita kembali lagi ke produk komponen. Nah, di sini juga ada add chart, yang dimana apabila kita menekan tombol add to chart, tambah barang add to chart, maka secara otomatis akan menginsertkan data ke dalam chart, yang dimana dia membawa ID, nama, harga, gambar, dan masuk ke dalam Firebase database. Dan apabila data tersebut berhasil ditambahkan, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambah, seperti itu. Kemudian kita ke keranjang komponen. Keranjang komponen ini merupakan file yang mengatur di dalam keranjang pada user, di mana apabila kita sudah menambahkan produk ke dalam add to chart, maka pada keranjang komponen inilah yang berfungsi sebagai menampilkan barang yang sudah ditambahkan. Nah, di mana pada keranjang komponen ini terdapat function di state list keranjang .null, yang dimana apabila data ditambah maka akan bertambah otomatis 1, yang kemudian kita bisa juga menghapus dengan menggunakan handle delete tersebut. Nah, handle delete tersebut itu juga menghapus pada data yang ada di Firebase database, yang dengan menggunakan del data ini for edge hapus. Dan jika data value data yang dihapus ID-nya sama dengan yang ada pada database, maka data hapus dan kemudian muncul notifikasi data berhasil dihapus, seperti itu. Oke, kemudian pada admin. Nah, pada admin ini juga dia menggunakan JSON atau localhost JSON, yang dimana memang sengaja saya set untuk menggunakan JSON tetap, yang dimana JSON tersebut untuk menyimpan data yang telah ditambahkan pada admin. Dan untuk real time database itu digunakan untuk ketika kita sudah menambahkan data
atau menambahkan data pada daftar produk yang kita tambahkan ke add to chart seperti itu. Di dalam admin common ini juga yang tugasnya seperti tadi, yaitu menambahkan barang yang dimana di sini ada image URL dengan on-chain handle chain data, nama produk, harga. Ini berfungsi untuk menambahkan data. Kemudian ada hapus produk. Hapus produk ini juga menghapus data yang ada pada JSON tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada function yang dimana nav tooling yang mempunyai sebuah kondisi di mana di state user.email tidak sama dengan @gmail.com. Itu merupakan function apabila user yang login ke dalam website bukan merupakan admin, yang kemudian maka akan menampilkan tampilan home, produk, shopping chart, dan logout seperti itu. Untuk yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang masuk pada Firebase dan database. Untuk Firebase di sini terdapat akun-akun yang sudah terdaftar atau yang ada pada website Glory Field Merge. Yang kemudian selain itu kita juga dapat mengetahui isi database-nya. Nah, database-nya ini kita ubah dulu menjadi real-time database. Nah, di sini ini merupakan nantinya yang akan menyimpan data yang ada pada shopping chart. Untuk lebih jelasnya saya akan praktekkan secara langsung. Yang kemudian kita pertama logout dulu, kita login sebagai user, kita masukkan passwordnya 1234566. Kita klik login sukses. Nah, kemudian kita tambahkan produk yang akan kita masukkan. Data berhasil ditambah. Kita ke shopping chart. Nah, di sini otomatis akan bertambah, dan pada database-nya di sini akan terdapat sebuah ID atau key dari produk tersebut, kemudian berisi gambar, harga, dan ID-nya. Ini ID produk, kalau ini key produknya, dan di sini ada namanya. Apabila kita tambah lagi, maka akan beda lagi. Nah, seperti ini. Untuk key dari yang produk pertama dan produk kedua pasti akan beda. Kurang lebihnya begitu untuk pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.